Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah. Apa kabar semuanya? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan penuh berkah. Selamat datang di channel ini, tempat kita sama-sama belajar dan berbagi kebaikan. Sebelum kita mulai, jangan lupa untuk like, komen, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan video-video inspiratif lainnya. 7 amalan pendamping tahajud yang membuat malaikat mendoakanmu. Sahabat-sahabatku, kita semua tahu bahwa sholat tahajud adalah ibadah yang istimewa. Sholat yang dilakukan di sepertiga malam terakhir ini memiliki keutamaan yang sangat besar, menjadi waktu terbaik untuk kita bermunajat langsung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun, tahukah kalian? Ada amalan-amalan pendamping yang bisa kita lakukan bersama tahajud, yang justru bisa membuat para malaikat ikut mendoakan kita. Mau tahu apa saja amalannya? Yuk, kita simak bersama-sama. 1. Berwudu dan sholat 2 rakaat sebelum tidur. Sahabat-sahabatku, amalan ini mungkin sering kita lewatkan, padahal keutamaannya luar biasa besar. Memulai malam dengan berwudu dan sholat 2 rakaat sebelum tidur adalah sebuah investasi spiritual yang sangat berharga. Saat kita berwudu, kita membersihkan diri dari hadas kecil, menjadikan tubuh dan jiwa kita berada dalam keadaan suci. Wudu bukan sekadar membersihkan fisik, tetapi juga membersihkan hati dari kotoran-kotoran duniawi yang menempel seharian. Ketika kita tidur dalam keadaan suci, malaikat pun akan senang berada di dekat kita. Mereka akan menjaga kita dan mendoakan kebaikan sepanjang malam. Ada sebuah riwayat yang menjelaskan, ketika seorang hamba tidur dalam keadaan suci, malaikat akan berkata, "Ya Allah, ampunilah dosa hamba-Mu ini." Tidur kita yang awalnya hanya aktivitas biologis, berubah menjadi ibadah yang dicatat dan diberkahi. Apalagi jika kita melanjutkannya dengan sholat 2 rakaat sebelum tidur. Sholat ini adalah bentuk rasa syukur dan permohonan kita kepada Allah agar tidur kita menjadi istirahat yang berkualitas, terhindar dari mimpi buruk, dan dilindungi dari godaan setan. Sholat ini juga menjadi pengingat bahwa akhir dari hari kita adalah pengabdian kepadanya. Bayangkan, sahabat-sahabatku, ketika kita telah menjaga kesucian diri dan menunaikan hak Allah di akhir hari, Allah akan menjaga kita sepanjang malam. Saat kita terbangun di sepertiga malam untuk tahajud, kita tidak akan merasa berat. Hati dan pikiran kita sudah siap, karena sudah dipanaskan dengan ibadah-ibadah kecil sebelumnya. Malaikat yang telah menemani kita tidur akan lebih mudah membimbing kita untuk bangun. Hati kita pun akan lebih mudah tergerak untuk beribadah. Maka, mulai sekarang, mari kita jadikan amalan berwudu dan sholat 2 rakaat sebelum tidur sebagai rutinitas malam kita. Jadikan ini sebagai jembatan yang menghubungkan hari kita dengan malam yang penuh berkah. Tidur kita bukan lagi sekadar istirahat, melainkan sebuah penantian indah menuju waktu tahajud. Dengan niat yang tulus, amalan ini akan menjadi pembuka pintu-pintu rahmat dan keberkahan dari Allah. Kita tidak hanya mendapatkan pahala dari sholat dan wudu itu sendiri, tetapi juga pahala dari tidur yang bernilai ibadah. Lebih dari itu, kita mendapatkan doa dari para malaikat yang suci, doa yang insya Allah akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini adalah cara yang sederhana namun sangat efektif untuk mempersiapkan diri menyambut tahajud, menjadikan malam kita lebih bermakna dan penuh keberkahan. 2. Membaca surat Al-Mulk sebelum tidur. Sahabat-sahabatku, amalan pendamping tahajud yang kedua adalah membaca surat Al-Mulk sebelum tidur. Mungkin sebagian dari kita sudah familiar dengan amalan ini, tapi apakah kita tahu betapa dahsyatnya keutamaan yang terkandung di dalamnya? Surat Al-Mulk adalah surat yang penuh berkah. Setiap ayatnya mengandung janji-janji Allah yang luar biasa bagi hambanya yang mengamalkannya. Salah satu keutamaan utamanya adalah sebagai pelindung dari siksa kubur. Di alam barzah, saat kita sudah tidak berdaya, surat Al-Mulk akan datang dan membela kita di hadapan Allah, memohonkan ampunan hingga kita terbebas dari siksa kubur. Membaca surat Al-Mulk sebelum tidur tidak hanya memberikan perlindungan spiritual, tetapi juga memberikan ketenangan batin. Di dalam surat ini, Allah menjelaskan tentang kebesarannya, kekuasaannya, dan penciptaan alam semesta. Merenungkan ayat-ayat ini akan membuat hati kita menjadi tentram,
menyadari bahwa segala sesuatu berada dalam genggamannya. Segala kekhawatiran dan beban pikiran yang kita bawa seharian akan terasa kecil di hadapan keagungan Allah. Dengan hati yang tenang dan penuh keyakinan, tidur kita akan menjadi lebih nyenyak dan berkualitas. Ketenangan ini sangat penting, sahabat-sahabatku. Ketika hati kita tenang, jiwa kita akan lebih mudah untuk bangun di sepertiga malam terakhir. Kita tidak akan diganggu oleh bisikan-bisikan setan yang mengajak kita untuk kembali tidur. Sebaliknya, jiwa kita akan terasa ringan dan siap untuk bermunajat kepada Allah. Surat Al-Mulk ini seolah-olah menjadi pemanas spiritual yang mempersiapkan hati kita untuk menghadapi tahajud. Dengan membaca surat Al-Mulk, kita juga menanamkan rasa takut dan cinta kepada Allah di dalam hati. Ayat-ayatnya mengingatkan kita tentang hari akhir, tentang surga dan neraka, tentang balasan atas setiap perbuatan. Kesadaran ini akan membuat kita lebih termotivasi untuk melakukan kebaikan, termasuk sholat tahajud. Jadi, amalan ini tidak hanya melindungi kita di masa depan, tetapi juga memberikan energi positif untuk melakukan kebaikan di saat ini. Maka dari itu, jadikanlah membaca surat Al-Mulk sebagai kebiasaan rutin kita setiap malam. Luangkan waktu sejenak, meskipun hanya beberapa menit, untuk membaca dan merenungkan maknanya. Insya Allah, Allah akan memberikan perlindungan, ketenangan, dan kemudahan bagi kita untuk bangun dan melaksanakan sholat tahajud. Dengan begitu, kita akan mendapatkan keutamaan yang ganda, perlindungan di alam kubur dan kemudahan untuk mendekatkan diri kepada Allah di malam hari. Ini adalah amalan sederhana, namun dampak dan keberkahannya sangat besar, baik di dunia maupun di akhirat kelak. 3 niat yang kuat untuk bangun tahajud. Sahabat-sahabatku, mungkin ini terdengar sepele, tapi niat adalah fondasi dari segala ibadah kita. Sebelum tidur, pasanglah niat yang kuat dan tulus di dalam hati untuk bangun dan melaksanakan sholat tahajud. Niat adalah janji kita kepada Allah, sebuah tekad yang lahir dari keinginan tulus untuk mendekatkan diri kepadanya. Niat ini bukan sekadar ucapan lisan, tetapi sebuah keyakinan yang mengakar di dalam hati. Ketika kita tidur dengan niat yang kuat, seolah-olah kita telah memesan kepada Allah dan malaikatnya untuk membangunkan kita di waktu yang istimewa tersebut. Ada keutamaan yang sangat indah dari amalan ini. Riwayat-riwayat menyebutkan bahwa jika seseorang tidur dengan niat yang sungguh-sungguh untuk bangun malam dan sholat, namun ia tertidur pulas hingga waktu subuh tiba, maka Allah akan tetap mencatat niat baiknya sebagai sebuah amalan yang sempurna. Subhanallah. Tidur kita yang panjang itu pun akan bernilai ibadah. Hal ini menunjukkan betapa Allah sangat menghargai niat baik hambanya. Dan tidak hanya itu, para malaikat pun akan menyaksikan niat tulus tersebut dan mendoakan keberkahan untuk kita. Mereka akan memohon kepada Allah agar niat kita dikabulkan, dan agar kita diberi kemudahan untuk bangun di waktu tahajud yang berikutnya. Niat yang kuat juga menjadi benteng kita dari bisikan-bisikan setan. Ketika kita terbangun di tengah malam dan rasa kantuk menyerang, niat yang sudah kita tanamkan sebelum tidur akan menjadi pengingat yang kuat. Ia akan menjadi alarm spiritual yang mengingatkan kita tentang janji kita kepada Allah. Niat ini akan memberi kita kekuatan ekstra untuk bangkit dari tempat tidur, berwudu, dan menunaikan sholat tahajud. Maka, jangan pernah remehkan kekuatan niat. Ia adalah amalan hati yang tidak terlihat, namun memiliki dampak yang sangat besar dalam perjalanan spiritual kita. Sebelum menutup mata, bisikanlah niat tulusmu kepada Allah, "Ya Allah, aku niat bangun tahajud karenamu," dan biarkan niat itu menjadi pengawal tidurmu. Dengan begitu, tidur kita akan menjadi istirahat yang berpahala, dan tahajud kita akan menjadi ibadah yang penuh berkah, diiringi doa dari para malaikat yang mulia. 4. Berzikir sebelum tidur. Sahabat-sahabatku, amalan keempat yang tak kalah penting adalah berzikir sebelum tidur. Setelah kita berwudu, sholat 2 rakaat, dan membaca surat Al-Mulk, sempurnakanlah malam kita dengan berzikir. Zikir adalah cara kita untuk membersihkan hati dan pikiran dari segala hiruk-pikuk duniawi yang kita hadapi seharian. Sepanjang hari, mungkin kita disibukkan dengan pekerjaan, urusan keluarga, atau masalah lainnya. Pikiran kita dipenuhi dengan berbagai hal yang membuat hati tidak tenang.
Zikir adalah penawar yang paling ampuh untuk semua itu. Dengan berzikir, kita mengembalikan fokus hati kita kepada Allah, Zat yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Membaca zikir-zikir harian seperti tasbih, subhanallah, tahmid, alhamdulillah, dan takbir, Allahu Akbar, akan menenangkan jiwa dan memberikan kedamaian. Ketika kita mengucapkan nama-nama Allah, hati kita akan terasa lapang, beban pun terasa ringan. Tidur dalam keadaan berzikir akan membuat tidur kita menjadi ibadah yang dicatat. Malaikat akan senang berada di dekat orang yang senantiasa berzikir. Mereka akan turut mengamini setiap zikir yang kita ucapkan dan mendoakan kebaikan bagi kita. Selain itu, berzikir sebelum tidur juga menjadi pengingat bagi kita akan tujuan hidup yang sebenarnya. Kita diingatkan bahwa segala nikmat yang kita terima datangnya dari Allah, dan segala kesulitan yang kita hadapi adalah bagian dari takdirnya yang penuh hikmah. Kesadaran ini akan membuat kita lebih mudah untuk berserah diri dan pasrah kepadanya. Ketika kita tidur dengan hati yang bersih, jiwa yang tenang, dan pikiran yang terbebas dari beban duniawi, maka kita akan lebih mudah untuk bangun di sepertiga malam. Jiwa kita tidak akan terasa berat. Justru, akan ada dorongan spiritual yang kuat dari dalam diri kita untuk segera bertemu dengannya dalam sholat tahajud. Zikir sebelum tidur adalah amalan sederhana yang memiliki dampak besar. Ia adalah penutup hari yang penuh berkah, dan pembuka gerbang tahajud yang penuh rahmat. Jadikanlah zikir sebagai ritual malam kita. Ucapkanlah zikir-zikir yang diajarkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, mohon ampunan kepada Allah, dan bersyukurlah atas segala nikmat yang telah diberikan. Insya Allah, dengan hati yang bersih dan jiwa yang tenang, kita akan merasakan kenikmatan tahajud yang sesungguhnya. Mari kita amalkan bersama-sama, agar setiap malam kita menjadi lebih bermakna, dan setiap tahajud kita dipenuhi dengan keberkahan dan doa dari para malaikatnya. 5. Bangun lebih awal untuk beristighfar. Sahabat-sahabatku, ketika alarm tahajud berbunyi, seringkali godaan untuk kembali tidur terasa begitu kuat. Namun, jangan menyerah. Berikan sedikit waktu untuk diri kita sendiri. Setelah bangun, jangan langsung bergegas. Duduklah sejenak di tepi ranjang. Tenangkan hati dan pikiran kita. Inilah saat yang paling tepat untuk memulainya dengan istighfar. Mohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa istighfar ini begitu penting di waktu ini? Istighfar di sepertiga malam terakhir adalah amalan yang sangat istimewa. Saat seluruh alam semesta terlelap, Allah justru turun ke langit dunia, menawarkan ampunan dan rahmat-Nya kepada hamba-hambanya yang bangun. Beristighfar di saat ini ibarat kita mengetuk pintu rahmat Allah, membersihkan diri kita dari segala dosa dan kesalahan yang telah kita lakukan seharian. Istighfar adalah cara terbaik untuk mencuci hati kita, agar saat kita berdiri menghadap Allah dalam sholat tahajud, hati kita benar-benar bersih dan tulus. Bayangkan, sahabat-sahabatku, berdiri di hadapan Sang Pencipta dengan hati yang masih dipenuhi beban dosa. Tentu rasanya tidak nyaman. Itulah mengapa beristighfar terlebih dahulu menjadi kunci. Dengan istighfar, kita mengakui kelemahan kita memohon ampunannya, dan kita membuka lembaran baru yang suci. Istighfar yang tulus di waktu ini akan membuat para malaikat merasa haru dan ikut mendoakan kita. Mereka akan menyaksikan bagaimana seorang hamba yang lemah, di tengah nyenyaknya tidur, memilih untuk bangkit dan memohon ampunan. Doa malaikat untuk orang yang beristighfar di waktu ini adalah doa yang sangat mustajab, insya Allah. Jadi, mulailah tahajud kita dengan cara yang indah. Duduk sejenak, pejamkan mata, dan ucapkanlah istighfar. Biarkan setiap kata istighfar itu membersihkan hati kita, menjadikan kita hamba yang layak untuk bermunajat kepada Allah. 6. Menyegerakan wudu dan sholat tahajud. Sahabat-sahabatku, setelah hati kita bersih dengan istighfar, langkah selanjutnya adalah menyegerakan wudu dan sholat tahajud. Ini adalah poin krusial yang seringkali menjadi tantangan terbesar. Godaan untuk menunda-nunda adalah senjata ampuh setan. Mereka akan membisikkan, tunggu sebentar lagi, minum air dulu, atau masih ada waktu. Jangan pernah termakan bisikan-bisikan itu. Ketika kita sudah bertekad, segerakanlah. Bangunlah dari tempat dudukmu,
dan segeralah menuju tempat wudhu. Ambil air wudhu dengan penuh kesadaran. Rasakan kesegaran air yang membersihkan fisik dan menyucikan hati. Wudhu di waktu sepertiga malam terasa begitu syahdu. Udara dingin dan ketenangan malam akan membuat wudhu kita terasa lebih nikmat dan khusyuk. Setelah itu, tanpa menunda, segeralah dirikan sholat tahajud. Mengapa menyegerakan itu penting? Karena setiap detik yang kita tunda adalah kesempatan bagi setan untuk masuk dan mengganggu niat baik kita. Ketika kita menyegerakan, kita menunjukkan kepada Allah dan para malaikat betapa besar tekad kita untuk beribadah. Sikap ini adalah bentuk kepatuhan dan kecintaan kita kepadanya. Malaikat akan senang melihat hamba yang bersemangat dalam kebaikan. Mereka akan mendoakan agar setiap langkah kita menuju sajadah, setiap tetes air wudhu kita, dan setiap rakaat sholat kita, diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menyegerakan sholat tahajud juga menunjukkan bahwa kita memprioritaskan Allah di atas segalanya. Kita menempatkannya di waktu yang paling istimewa, di saat dunia terlelap. Ini adalah bukti cinta sejati. Jadi, sahabat-sahabatku, setelah beristighfar, jangan ragu-ragu. Segera berwudu, segeralah sholat. Lakukan dengan penuh keyakinan dan keikhlasan. Biarkan semangat itu mengalir dalam setiap rakaat yang kita lakukan. Insya Allah, Allah akan membalas kesungguhan kita dengan pahala yang berlipat ganda, dan para malaikat pun akan terus mendoakan kebaikan untuk kita. 7. Memperbanyak doa dan mengakhirinya dengan doa khusus. Sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah, kita sudah sampai pada amalan terakhir yang menjadi puncak dari semua amalan pendamping tahajud. Setelah kita menyelesaikan sholat tahajud, jangan terburu-buru untuk mengakhirinya. Inilah waktu emas, waktu di mana Allah paling dekat dengan hambanya. Perbanyaklah doa dan sampaikan segala hajat kita. Tahajud adalah waktu terbaik untuk bermunajat. Di saat dunia terlelap, kita justru terbangun untuk berbicara langsung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Curahkan segala isi hati kita, sampaikan impian-impian kita, mohonkan ampunan untuk diri sendiri dan keluarga, serta mintalah pertolongan untuk segala urusan. Tidak ada perantara, tidak ada hijab, kita langsung berhadapan dengan Sang Pencipta. Doa di waktu ini memiliki kekuatan yang luar biasa. Doa kita akan terdengar langsung olehnya. Selain doa-doa yang bersifat pribadi, ada satu doa khusus yang sangat dianjurkan untuk dibaca di akhir tahajud. Doa ini adalah permohonan agar Allah mengumpulkan kita dengan para malaikat dan orang-orang saleh di surganya. Bayangkan, sahabat-sahabatku, doa yang begitu mulia. Memohon agar kita bisa berkumpul dengan makhluk-makhluk suci dan hamba-hamba pilihannya di tempat terbaik, yaitu surga. Doa yang tulus seperti ini akan membuat para malaikat yang mendampingi kita terharu. Mereka akan menyaksikan ketulusan hati kita dan ikut mengamini doa tersebut. Bahkan, mereka pun akan mendoakan hal yang sama untuk kita. Ketika malaikat-malaikat yang suci mendoakan kita, insya Allah doa tersebut akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini adalah bukti bahwa amalan tahajud kita tidak hanya membawa manfaat di dunia, tetapi juga menjadi bekal yang sangat berharga untuk kehidupan di akhirat kelak. Maka, setelah sholat tahajud, luangkanlah waktu sejenak untuk duduk, berzikir, dan berdoa. Perbanyaklah memuji Allah, bersyalawat kepada Rasulullah, dan sampaikan segala keinginan kita. Tutup doa kita dengan doa yang meminta agar Allah mengumpulkan kita dengan para malaikat dan orang-orang saleh. Jadikanlah doa ini sebagai penutup yang indah, yang menjadi harapan kita untuk bertemu dengannya di surga kelak. Sahabat-sahabatku, inilah 7 amalan pendamping tahajud yang bisa kita amalkan bersama-sama. Semoga kita semua diberi kekuatan dan keistiqomahan untuk melaksanakannya, agar setiap malam kita menjadi lebih bermakna, dan setiap tahajud kita dipenuhi dengan keberkahan dan doa dari para malaikatnya. Sahabat-sahabatku, semoga amalan-amalan ini bisa menjadi pengingat dan motivasi untuk kita semua. Mari kita tingkatkan kualitas tahajud kita dengan amalan-amalan pendamping ini, agar kita bisa merasakan indahnya bermunajat kepada Allah, ditemani dan didoakan oleh para malaikatnya. Terima kasih sudah menyimak. Semoga bermanfaat. Jangan lupa bagikan video ini ke teman-teman dan keluarga, agar kebaikan ini terus tersebar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.